Selamat pagi, Ibu Polres semuanya. Pada pertemuan kali ini, saya dan Teh Neneng akan menjelaskan tentang manajemen implementasi kurikulum. Untuk penjelasan pertama akan dipresentasikan oleh Teh Neneng. Kepada Teh Neneng dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai manajemen implementasi kurikulum. Sebelumnya, kata implementasi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah aktualisasi dari suatu program yang terencana. Dalam hal ini, implementasi kurikulum adalah sebuah manifestasi atau bentuk aktualisasi dari program perencanaan kurikulum. Punya Pak Rusman yang berjudul manajemen kurikulum, di mana implementasi kurikulum adalah manifestasi dari upaya untuk mewujudkan kurikulum yang masih bersifat dokumen tertulis menjadi aktual dalam serangkaian aktivitas pembelajaran. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam kebijakan kurikulum itu hanya berbentuk sebuah dokumen yang mana untuk bisa menghasilkan pembelajaran, dokumen tersebut harus ditafsirkan dan juga dibentuk menjadi aktivitas pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Maka dari itu diperlukanlah yang namanya manajemen implementasi kurikulum, di mana manajemen implementasi kurikulum ini adalah penerapan program kurikulum yang telah dikembangkan, kemudian dilaksanakan dan dikelola sesuai dengan kondisi lapangan serta karakteristik peserta didik. Maka dari itu, kurikulum tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan berdasarkan satuan pendidikan. Di dalam bukunya Hankins dan Ornstein disebutkan bahwa implementasi ini adalah proses perubahan, yang mana untuk bisa menghasilkan suatu implementasi yang baik, yang sukses, itu diperlukannya inovasi, di mana inovasi tersebut dibentuk, didesain untuk bisa mengembangkan peserta didik, mengembangkan hasil yang baik. Nah, di mana untuk bisa mengembangkan prestasi peserta didik tersebut, segala pendekatan, strategi yang digunakan itu harus melalui penelitian yang lebih lanjut, yang mana penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan tersebut memang bisa mempengaruhi dan juga bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. Tidak hanya pendekatan tersebut populer, tapi juga memang benar-benar menghasilkan dan berdampak terhadap peserta didik. Yang kedua adalah bahwa inovasi yang sukses itu membutuhkan perubahan struktur yang terjadi pada masyarakat atau sekolah tradisional. Dalam hal ini, di dalam interaksi di kelas antara guru dan juga peserta didik, bahwa guru dan juga pihak sekolah perlu memahami bahwa perlu dilakukan perubahan, modifikasi terhadap interaksi peserta didik dan juga guru. Tidak hanya interaksi tradisional, bentuk ceramah seperti itu, tetapi juga mulai mengalami perubahan di mana peserta didik memiliki hak yang sama untuk bisa mengembangkan dirinya, gitu, untuk bisa bersuara dan juga mengemukakan pendapatnya. Dan yang ketiga adalah inovasi ini harus bisa manageable and feasible for the average teacher, bahwasanya inovasi yang dilakukan ini harus rata, harus bisa memenuhi kebutuhan semua anak yang berbeda, tentunya berbeda jenisnya di dalam kelas, di mana mungkin di dalam kelas ada anak yang fast learner, ada juga yang mungkin masih membutuhkan proses, ada yang slow learner. Nah, di mana guru ini harus bisa menciptakan pembelajaran yang setara dan juga sesuai di dalam kelas, tidak terlalu sulit ataupun tidak terlalu mudah seperti itu, tetapi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, yang keempat adalah implementasi dari perubahan yang sukses membutuhkan karya yang organik. Maksudnya adalah bahwa segala implementasi yang dilakukan di dalam kelas ini memang sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya kebijakannya tuh kita harus sampai level ini, tetapi guru dan juga sekolah perlu bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan dan juga kebijakan yang ada, seperti itu. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah menghindari sindrom melakukan apapun, gitu. Terkadang
perubahan itu dianggap ya sudah, yang penting kita melakukan hal apapun, tetapi tidak ada makna di dalam tindakan atau perubahan tersebut gitu. Tetap sebenarnya seharusnya bahwa setiap kita melakukan suatu hal memang pada dasarnya tujuannya adalah melakukan suatu perubahan, yang mana perubahan ini dapat menghasilkan perubahan yang baik dan juga menghasilkan pada peserta didik seperti itu. Jangan sampai ada sindrom bahwa apapun yang kita lakukan itu disebut dengan perubahan. Tidak, tetapi perubahan tersebut haruslah memiliki tujuan tersendiri. Selanjutnya, pendekatan implementasi kurikulum. Yang pertama ada fidelity perspective, bahwa kurikulum dipandang sebagai program yang dibuat di luar kelas dan diajarkan oleh guru. Lalu yang kedua ada mutual adaptation, bahwa pelaksanaan kurikulum melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi kebutuhan dan tuntutan perkembangan yang ada. Seperti yang telah disebutkan dan dijelaskan sebelumnya, bahwa kebijakan kurikulum yang ada belum bisa memenuhi dan memenuhi kriteria peserta didik yang ada di kelas. Maka dari itu, ini adalah peran guru dan juga sekolah untuk bisa menyesuaikan kebijakan tersebut dengan yang ada di lingkungan sekitar, seperti itu. Dan yang ketiga adalah enactment kurikulum, di mana para guru menggunakan rencana kurikulum eksternal sebagai acuan agar kurikulum dapat ditetapkan lebih baik dan juga bermakna. Selanjutnya adalah prinsip implementasi kurikulum. Ini berdasarkan Prof. Hamalik, bahwa dalam implementasi kurikulum ini perolehan kesempatan yang sama pada peserta didik, di mana semua peserta didik yang ada, semua orang itu berhak untuk belajar. Mereka memiliki kesempatan belajar yang sama, tidak dibeda-bedakan berdasarkan apapun gitu. Mereka memiliki kesempatan belajar yang sama di dalam kelas. Dan yang kedua adalah berpusat pada anak, yang mana segala penelitian dan juga pengembangan implementasi yang ada ini adalah bertujuan untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dan yang ketiga adalah pendekatan dan kemitraan, di mana tadi pendekatan tersebut haruslah berpusat pada anak, di mana pendekatan-pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah untuk bisa mengembangkan potensi dari peserta didik. Lalu juga kemitraan, bahwa di dalam implementasi kurikulum ini sekolah bukanlah faktor satu-satunya yang mempengaruhi implementasi kurikulum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor luar seperti orang tua siswa, masyarakat, dan yang lainnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan, di mana di Indonesia kita hanya ibaratnya memiliki satu kebijakan, satu pedoman utama dalam melaksanakan kurikulum tersebut. Nah, hanya ada satu kurikulum nasional seperti itu, yang mana kurikulum ini nantinya disesuaikan dengan lingkungan, situasi yang ada di sekolah masing-masing, di mana setiap sekolah tentu memiliki lingkungan dan juga kultur yang berbeda. Nah, di mana ini merupakan tugas dari sekolah dan juga guru untuk bisa menyesuaikan kurikulum tersebut terhadap karakteristik peserta didik di lingkungannya. Nah, selanjutnya tahapan implementasi kurikulum seperti yang dikutip dari bukunya Prof. Din, di mana implementasi kurikulum ini terdiri dari 3 tahapan: perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Kalau di bukunya Hankins itu disebut dengan initiation, implementation, dan juga maintenance, di mana di tahap perencanaan ini sekolah perlu menguraikan visi dan misi implementasi yang ingin dicapai. Setelah melihat dokumen kebijakan kurikulum, sekolah perlu untuk merangkai kurikulum tersebut ke dalam tujuan-tujuan kecil yang ingin dilaksanakan oleh sekolah, dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan need assessment yang diperlukan oleh peserta didik. Dan yang selanjutnya adalah pelaksanaan, melaksanakan blueprint yang telah disusun dalam perencanaan. Dan yang selanjutnya adalah tahap evaluasi, melihat proses pelaksanaan yang sedang berjalan sebagai tugas kontrol yang melihat hasil akhir yang ingin dicapai.
Nah, ini tahapan implementasi kurikulum dari bukunya Pak Rusman, manajemen kurikulum, bahwa pemahaman esensi dari yang ingin dicapai dalam kurikulum. Yang pertama adalah kita perlu memahami esensi yang ingin dicapai, tujuan seperti apa yang ingin dicapai. Lalu yang kedua adalah kemampuan untuk menjabarkan tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan yang lebih spesifik. Bahwa seperti yang kita tahu, tujuan yang ada di dalam kebijakan kurikulum merupakan tujuan yang general, bersifat umum gitu. Di mana kita perlu untuk melakukan spesifikasi terhadap tujuan tersebut berdasarkan kemampuan. Lalu yang ketiga adalah kemampuan untuk menerjemahkan tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Jadi tidak hanya bentuknya ini tujuan, tetapi juga perlu ditafsirkan menjadi sebuah kegiatan pembelajaran yang bermakna, sehingga tujuan tersebut bisa untuk dipenuhi. Lalu pihak-pihak yang terlibat terkait dalam implementasi kurikulum ini yang pertama adalah pakar ilmu pendidikan, di mana pakar ilmu pendidikan ini berperan menjadi konsultan kurikulum dengan tugas yang sesuai dengan kepakarannya, yang mana pakar ilmu pendidikan ini bisa memberikan saran-saran dan juga masukan terhadap implementasi kurikulum. Dan yang kedua ada ahli kurikulum, bahwa ahli kurikulum ini terlibat dalam membuat konsep, model, atau persiapan pengelolaan kurikulum yang dijadikan sebagai dokumen. Dan yang ketiga ada supervisor, yang mana terlibat dalam mengawasi sebuah kegiatan untuk mendatang dan membimbing yang disupervisi, yaitu guru, ke arah pencapaian tujuan pendidikan sekolah. Dan yang keempat ada kepala sekolah, yang mana berperan dalam menjamin tersedianya dokumen kurikulum, membantu guru, menyusun laporan evaluasi, dan juga menyusun rencana anggaran tahunan. Selanjutnya ada guru, di mana guru ini berperan dalam mewujudkan konsep, prinsip, dan aspek-aspek kurikulum tersebut. Seluruhnya terletak pada kemampuan guru sebagai implementator kurikulum, di mana disebut juga bahwa guru ini adalah pihak implementator di dalam kelas, seperti itu. Dan juga yang keenam ada siswa. Dengan memberdayakan siswa menjadi pemeran aktif pembelajaran, siswa dapat mengoptimalkan perkembangan potensi diri. Dan yang ketujuh ada orang tua siswa dan masyarakat, berperan melalui kerjasama sekolah dengan orang tua siswa dan menjalin komunikasi tentang program atau kegiatan yang dilaksanakan sekolah. Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam implementasi kurikulum, bahwasanya memang tidak hanya pihak sekolah dan juga di dalam sekolah, tapi juga ada pihak lain yang ikut berperan di dalam implementasi kurikulum tersebut. Lalu faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yang pertama adalah karakteristik kurikulum itu sendiri, di mana mencakup ruang lingkup bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan juga sebagainya. Dan yang kedua adalah strategi implementasi, seperti diskusi, profesi seminar, penataran lokakarya, penyediaan buku kurikulum yang dapat meningkatkan penggunaan atau implementasi kurikulum di dalam sekolah maupun kelas. Dan yang ketiga adalah karakteristik pengguna kurikulum, seperti pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru sebagai pengguna kurikulum terhadap kurikulum dalam pembelajaran. Nah, yang selanjutnya, implementasi kurikulum ini dapat dilihat di tingkat satuan pendidikan dan juga kelas. Di dalam tingkat satuan pendidikan, kepala sekolah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Dan yang kedua adalah dalam tingkat kelas, di mana pembelajaran di dalam kelas merupakan tempat untuk melaksanakan dan menguji kurikulum, di mana semua konsep, prinsip, nilai pengetahuan, metode, alat, dan kemampuan guru yang dimiliki guru ini diuji dalam bentuk perbuatan. Dan selanjutnya, mengenai model implementasi kurikulum akan dilanjutkan oleh Teh Sarah. Silakan, Teh Sarah. Baik, terima kasih Teh Neneng. Untuk selanjutnya kita akan membahas secara bersama-sama, yaitu ada 7 model implementasi kurikulum. Untuk model yang pertama yaitu the adoption model. Nah, atau disebut juga dengan R&D. Model ini sendiri adalah
model pengembangan kurikulum, model implementasi kurikulum yang disusun berdasarkan program, riset, dan proyek pengembangan suatu perguruan tinggi. Bisa jadi pengembangan di orang laboratorium ataupun satu institusi pengembangan. Yang kedua adalah Overcoming Resistance to Change Model atau disingkat sebagai ORC model. ORC model ini adalah model implementasi kurikulum yang disusun berdasarkan asumsi bahwa keberhasilan dan kegagalan implementasi kurikulum itu ada pada perubahan di organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu Organizational Development Model atau disingkat sebagai OD. Di sini model ini melihat implementasi itu sebagai proses interaktif yang berlangsung secara terus-menerus, seakan-akan implementasi itu tidak selesai. Jadi kayak tidak ada batasan implementasi tersebut sudah selesai gitu. Yang keempat adalah sistem model. Nah, untuk model implementasi kurikulum ini itu berfokus pada proses implementasi di sekolah atau berdasarkan keorganisasiannya, di mana sekolah dapat menciptakan kondisi secara signifikan yang nantinya akan mempengaruhi individu tersebut dalam inovasi saat adanya proses implementasi. Oke, selanjutnya Teh. Nah, yang kelima itu Concern Based Adoption Model atau CBIM. CBIM ini adalah model implementasi kurikulum yang bersifat deskriptif, di mana model ini dikembangkan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap inovasi kurikulum. Yang keenam adalah model Lakewood. Nah, model Lakewood ini memperbolehkan guru dan para pengembang kurikulum untuk menjadikan profil yang menjadi hambatan kemudian menyelesaikannya. Maksudnya di sini adalah bagaimana guru dan para pengembang kurikulum nantinya ketika mendapatkan suatu hambatan saat mengimplementasikan kurikulum, nanti setelah itu mereka akan mengembangkan apa saja penyelesaian terhadap hambatan yang tadi dialaminya. Dan terakhir itu adalah model TORI. Nah, model TORI ini adalah singkatan dari TORI ini adalah singkatan dari T-nya itu adalah trusting, yaitu menumbuhkan rasa percaya diri. Bagaimana guru ataupun pengembang kurikulum itu bisa mengembangkan percaya dirinya. Kemudian O itu adalah opening. Nah, setelah adanya rasa percaya diri, bagaimana nantinya guru bisa menumbuhkan dan membuka keinginannya untuk untuk melakukan inovasi ataupun pembaruan di kurikulum tersebut. Yang ketiga, realizing, di mana artinya itu adalah guru tersebut bebas untuk membuat ataupun mewujudkan keinginannya tadi akan perbaikan atau suatu inovasi. Dan I-nya itu adalah interdepending. Nah, bagaimana nantinya guru itu bisa bisa bersama dengan masyarakat itu hidup bersama dan saling tergantung. Jadi kayak misalnya ada pembaharuan guru tersebut ingin melakukan suatu inovasi, lalu bagaimana nantinya inovasi tersebut bisa saling terhubung dengan masyarakat. Jadi kayak tidak hanya satu orang yang terlibat gitu. Selanjutnya Teh. Nah, untuk tahap di model adoption ini atau RN ini ada 3 tahapan, yaitu pertama kurikulum tersebut
model tersebut disebarluaskan dulu kepada implementator kurikulum dan pada orang yang berpengaruh di sekolah, seperti kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah di bidang kurikulum gitu. Nah, setelah model ini disebarluaskan, nanti ada tahapan selanjutnya, itu pengimbasan, di mana personel yang berpengaruh di sekolah tersebut akan meneruskan kepada sekolah dan lembaga pendidikan lain gitu, sehingga nanti akan ada hasil yang berlipat ganda. Jadi kayak satu model ini nanti bakal disebar, lalu akan ada pendapat-pendapat dari beberapa personel yang tadi gitu. Kemudian ada proses implementasi itu sendiri, di mana setelah model itu disebarluaskan dan mendapatkan beberapa feedback, ini akan diterapkan di sekolah tersebut sampai pada hasil yang bisa dikatakan tercapai. Jadi sampai pada akhirnya model ada hasil dari model yang diterapkan tersebut. Oke, selanjutnya Teh. Nah, selanjutnya ada kalau tahapan di ORC model ini adanya yang pertama unrelated concern. Jadi guru tersebut sudah sadar dan suatu perubahan gitu, tetapi masih ada sifat acuh, maksudnya kayak dia udah tahu tapi masih acuh dan tidak khawatir akan inovasi tersebut, jadi kayak masih biasa saja. Setelah itu ada namanya personal concern. Jadi setelah tahu akan adanya perubahan tersebut, guru pun mulai memperhatikan gitu bagaimana inovasi tersebut dalam implementasi kurikulum. Nah, setelah itu ada namanya itu task related concern. Jadi guru itu udah mulai berpikir gimana caranya nanti untuk melakukan inovasi dalam implementasi kurikulum tersebut. Nah, tahap selanjutnya yaitu impact related concern. Setelah guru mulai berpikir mencari-cari gimana untuk melakukan inovasi, guru pun akhirnya bisa mengambil fokus dari kinerjanya tersebut dan mulai mengarahkan apa yang akan dia lakukan untuk inovasi tersebut bisa bekerja secara maksimal. Selanjutnya Teh. Nah, kalau pada tahapan CBIM itu yang tadi ada, jadi kayak sebenarnya ada 6 tahapan gitu. Nah, pertama guru tersebut sudah merasa dia udah ngeh dengan satu perubahan atau inovasi di bidang di implementasi kurikulum tersebut. Kemudian informasional, jadi guru setelah ya tahu ada sudah aware, sudah mulai peka terhadap inovasi tersebut, dia akan mulai mencari informasi-informasi terkait implementasi kurikulum. Kemudian personal, jadi dimulai dari dirinya sendiri gitu. Kemudian ya akan melanjutkan kemudian manajemen. Jadi bagaimana nantinya guru tersebut bisa menyebar luas ke lingkungan sekitar kerja guru tersebut. Konsisten selalu guru nantinya akan membahas bersama-sama di tahap collaboration, dan terakhir setelah adanya bantuan dari rekan-rekan tadi ataupun misalnya di satu sekolah tersebut sudah bekerja semuanya saling berkolaborasi untuk inovasi di implementasi kurikulum tersebut, maka mereka akan memfokuskan inovasi apa yang nantinya yang akan diterapkan bersama-sama gitu. Selanjutnya Teh. Dan nah, kalau untuk tahapan Leadwood itu dimulai dengan pertama dia ada mengidentifikasi tujuan apa yang akan kita capai gitu, inovasi implementasi kurikulum apa yang ingin kita capai gitu. Setelah diidentifikasi apa tuh goals atau tujuannya, nanti akan setelah itu guru atau para pengemban kurikulum itu akan mengidentifikasi apa saja inovasi-inovasi tersebut yang
apa yang disarankan dan yang itu tuh bersifat aktual gitu, yang emang dibutuhkan pada saat itu juga. Kemudian mengidentifikasi apa saja hambatan-hambatan yang terjadi, dan nantinya tentu akan ada identifikasi bagaimana supaya hambatan itu bisa dikurangin gitu, sehingga kita bisa menghindari hambatan tersebut. Setelah itu guru ataupun pengemban kurikulum tersebut akan mendesain dan membawa prosedur tersebut untuk sebagai penyelesaian terhadap apa saja yang menjadi kurang pengembang kurikulum tersebut mendesain dan memberitahu apa saja prosedur-prosedur yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kurangnya pemahaman ataupun skill dalam implementasi tersebut. Setelah tahu bagaimana, sudah mulai mendesain cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu akan ada desain dan pembahasan tentang bagaimana merekonstruksi itu kembali, dan apakah perlu ada kayak reward untuk implementasi tadi. Kemudian provide necessary material. Nah, setelah tahu apa saja prosedurnya, kemudian akan ada ini jadi guru tersebut akan membagikan atau menyediakan materi-materi yang sesuai dengan apa inovasi atau implementasi yang akan dilakukan. Nah, itu tahapan dari Lakewood. Nah, kalau dia itu bersifat formatif dan sumatif. Kalau formatif itu penilaian tersebut berdasarkan effectiveness dari individual itu sendiri, berarti efektif tidaknya prosedur tersebut diaplikasikan. Kemudian kalau yang bersifat sumatif itu lebih ke penilaian terhadap pencapaian atau tujuan dari inovasi tersebut tadi sudah dicapai atau belum. Baik, untuk model implementasi kurikulum telah saya sampaikan, dan itulah semua pembahasan dari kelompok kami terkait manajemen implementasi kurikulum. Selanjutnya kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya atau ingin memberi